Kaidah nomor 75. Nah, setelah seseorang dia itu memiliki torikoh, berarti di sini memiliki dasar untuk sidqut tawajuhnya. Maka bagaimana keadaan dia saat membaca kitab-kitab yang panjang lebar. Nah, musannif di sini akan membahas tentang apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita langsung saja. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ittisa'ul kalam wa tasa'ubuhu fil asli wal far'i mupidun liman lahu aslun yarji'u ilaihi bihi wa in kana musyawwisan li ghairihi. Ittisa'ul kalam wa tasa'ubihi, panjang lebarnya perkataan dan bercabangnya fil asli di dalam usul dan furu itu berfaedah bagi orang yang memiliki dasar yang ia bisa mengembalikan kepadanya. Wa ingkana, meskipun keadaan perkataan yang panjang lebar tadi itu musyawishan, itu membuat kacau untuk selain orang yang tidak memiliki torik. Artinya gini, kalau misalnya seseorang misalnya ngambil torikoh Saziliyah yang dia itu dasarnya iskotut tadbir tadi. Nah, ketika dia memutolaahi kitab yang panjang lebar itu bukan sesuatu yang masalah bagi dia, karena dia itu punya dasar di mana apa yang dia telaahnya itu bisa dikembalikan ke sana gitu. Maka panajurul mutasiati kalkut wal ihya wa nahwihima nafi'un liman lahu tarikun yaktafiha bi ilmin aw amalin aw halan bima huwa bihi. Maka orang yang memutolahi kitab-kitab yang mutasi'ah yang panjang lebar seperti kutul kulub maksudnya, wal ihya dan kitab Ihya Ulumuddin, wa nahwihima dan seumpama keduanya, nafi'un itu bermanfaat bagi orang yang memiliki torik atau orang yang memiliki torikoh dengan pengertian yang sebagaimana dijelaskan tadi, yaktafiha yang ia memunguti apa-apa yang mereka temukan dari kitab-kitab yang dimutolaahnya, biilmin baik berupa ilmu atau amal atau hal, bima huwa bihi dengan sesuatu yang memang menjadi dia. Maksudnya kalau ilmu ya ilmu, kalau amal ya amal, kalau hal ya hal. Siyama wahuma mali'ani bi ta'rifin nufusi wa masyakili iskaliha. Apalagi kedua kitab ini yakni Kutul Qulub dan Ihya itu dipenuhi dengan pendefinisian nufus, dengan pendefinisian hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikis, wa masyakili iskaliha dan problem-problem yang merupakan kerumitan terhadap nufus. Di samping itu juga wa mahiya alai min tadqiqin nadhari fi nawazilil muamalati, dan hal-hal yang dia itu merupakan pendalaman teoritis di dalam kasuistik muamalah, yakni penerapannya di dalam konteks interaksi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pengaruh nafsu, terus problem-problemnya terkait di dalam pelaksanaan muamalah. Nah, semuanya itu dijelaskan di dalam kitab-kitab tersebut. Di samping itu juga wal isyarati liwujuhil muwasalah, dan ada isyarah-isyarah yang dia itu merupakan aspek-aspek muwasalah, ketersambungan dari pelaksanaan muamalahnya, wa tahqiqi ma waqa, dan perealisasian dari apa yang ada. Ya, maksudnya dijelaskanlah hasil daripada muamalah muwasalah lalu mendapatkan situasi-situasi tertentu yang semuanya dijelaskan di dalam kitab tersebut. Wa bayanin nafi wal anfa, dan menjelaskan yang bermanfaat dan paling bermanfaat. Fahuma wa illam yakun fihima lil muridi wala lil alimi tariqun mufidani tahaqquq wa tahqiq. Nah, kan tadi dikatakan oleh musannif bahwasanya kitab-kitab yang panjang lebar itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang telah punya torik. Bagaimana kalau misalnya si murid, si alim, dia itu belum punya torik, kira-kira bermanfaat gak sih kitab Ihya dan kitab Kutul Qulub? Musannif melanjutkan Wahuma, nah keduanya yakni kitab Ihya dan kitab Kut, wa ilam yakun pihima, meskipun belum ada di dalam mutolahi kedua kitab tersebut, lil murid bagi seorang murid dan seorang alim torik yakni torikoh,
Kenapa torik di sini diterjemahkan dengan torikoh? Ya karena kalau misalnya kita terjemahkan dengan metode, yakni alat-alat ilmu seperti nahu sorof dan yang lainnya, ya murid dan alim kalau nggak punya hal tersebut tentu saja tidak bisa memanfaatkan kedua kitab semacam Ihya dan Qut. Karena untuk masuk ke dalamnya ya tetap harus punya alat ilmu. Nah kalau misalnya seseorang udah punya alat ilmu tetapi belum punya toriko sebagaimana dijelaskan tadi, kira-kira bermanfaat gak? Ya bermanfaat, tetapi bermanfaatnya itu adalah sebagaimana musonib mengatakan mufidani tahaqquqa wa tahqiq, akan bermanfaat baginya yaitu apa? Mendapatkan tahakkuk. Tahakkuk itu apa sih? Dalam hal ini adalah yakni usaha atau berupaya untuk mendapatkan atau merealisasikan apa-apa yang harus diamalkan. Watahkik dan tahkik yaitu berupa pemaparan argumentasinya. Wal awalu yakni tahakkuk yakni sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengamalan. Pilkuti ini di dalam kitab Qut, yakni Qutul Qulub, aksaru lebih banyak minhu dari kitab tersebut, pil ihya ketimbang kitab Ihya Wasani, dan yang kedua pil ihya wasani dan yang kedua yakni tahqiq pemaparan argumentasi, pil ihya di dalam kitab Ihya aksaru itu lebih banyak dari kitab Ihya ketimbang pendalilan yang ada di dalam kitab Qutul Qulub. Palijalika qala asy-Syaikh Abu Hasan As-Sajili, oleh karena hal tersebut maka berkomentarlah di sini Syekh Abu Hasan As-Sajili rahimahullah taala, kitab Qutul Qulub yurisukan nura. Kitab Qutul Qulub itu mewariskan kepadamu cahaya. yakni karena di dalam kitab Qutul Qulub lebih banyak upaya atau metodologi atau dorongan untuk pengamalan, yang notabene pengamalan ini adalah pembuktian daripada keimanan yang tentu saja dia akan mewariskan cahaya. Wa kitabu Ihya Ulumuddin yurisukal ilma. Sementara kitab Ihya Ulumuddin dia itu mewariskan kepadamu ilmu. Jadi bisa dipahami di sini kitab Ihya dan kitab Qutul Qulub itu saling melengkapi, di mana kitab Qutul Qulub dia itu mencahayai hati dan kitab Ihya Ulumuddin itu mencahayai pikiran. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali banyak sekali memaparkan sesuatu itu, sangat detail lah kurang lebihnya. Intaha, selesai apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili. Nah setelah kita memahami hal tersebut, kalau kita menemukan kitab-kitab selain kitab Ihya dan Qutul Qulub sama di dalam karakteristiknya, ya kita tinggal kiaskan saja. Sebagaimana musonif mengatakan wa majara majrohuma bahwa ala hukmihima. Maka kitab-kitab yang dia itu mengikuti jalur keduanya, bahwa maka kitab-kitab tersebut itu sebagaimana hukum keduanya, tinggal dikiaskan saja. Wallahu a'lam bishawab.